Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini, dan juga salawat serta salam kita haturkan juga pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, murid-muridku sekalian, kita akan menyambung pembahasan kita yang telah lalu. Kita sudah membahas tentang apa kemarin? Iman kepada qada dan qadar. Baik, sekarang kita akan membahas kepada bab yang selanjutnya, yaitu tentang tata krama, sopan santun dan rasa malu. Baik, langsung kita masuk ke pengertiannya. Pengertian tata krama dan sopan santun. Tata krama itu merupakan adat, peraturan yang disepakati, perilaku yang wajar terjadi antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi tata krama ini adalah merupakan adat dan peraturan disepakati. Jadi adat yang satu dengan adat yang lain itu kadang berbeda. Misal contoh, di Indonesia itu kalau lewat dengan orang tua itu disuruh menundukkan badan, merungkuk. Tapi kalau di negara lain itu enggak gitu. Mungkin ada cara yang lain, cuman enggak gitu. Misalkan kita di Amerika, kita menunduk, bingung orang kenapa nih menunduk, karena tata krama mereka bukan gitu. Kalau di Indonesia yang menunduk. Kalau misalkan di Jepang, kalau bertemu orang-orang besar itu dilarang membelakangi, jadi dia jalan mundur. Di Indonesia biasa aja kan, dia mundur aja gitu langsung, tapi harus menunduk. Jadi mereka harus membelakangi di jalan, terus tidak membelakangi orang petinggi tersebut. Jadi tata krama itu adat tergantung daerah masing-masing. Kalau di daerah tersebut ada dilarang musik jam di atas jam sekian misalkan, maka jangan melakukan. Tapi ada di tempat misalkan boleh musik sampai jam berapapun, tempatnya kampung musik misalkan. Nah, jadi terserah. Misalkan kita tinggal di kampung musik, ada yang hidupin musik jam 1 malam, kita marahin, nggak bisa, karena itu memang kampungnya udah full musik. Nah, misalkan, jadi kita nggak bisa menegurnya. Jadi tata krama itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing, nggak bisa dipaksain. Selanjutnya, sopan santun merupakan adat bertingkah laku, budi pekerti yang baik dan kesusilaan dalam keseharian. Jadi bertingkah laku, sopan santun, budi pekerti yang baik, dan kesusilaan dalam keseharian. Jadi sopan santun dan tata krama itu hampir-hampir ya 11-12 saja. Yang jelas itu adalah perilaku budi pekerti yang baik. Kalau buruk berarti bukan. Baik, kita langsung masuk ke dalil tata krama dan sopan santun. Ini ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Yang kedua, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka, kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, ini hal-hal yang paling penting bagi kita diperhatikan itu adalah yang pertama, jangan menyembah selain daripada Allah.
Ya memang kalau kita menyembah selain pada Allah, maka kita disebut dengan musyrik. Nah, dosa besar. Terus yang kedua itu adalah berbuat baiklah kepada ibu bapak, berbakti kepada kedua orang tua, itu memang wajib. Ternyata di sini ada juga kaum kerabat, berarti apa? Saudara kita maupun ya ibu, paman, bibi, kakek, nenek. Terus ada juga anak-anak yatim. Jadi kita dilarang untuk tidak sopan terhadap anak yatim. Nah, terus yang ternyata ikut juga orang-orang miskin. Jadi kita juga sama orang miskin jangan sombong, jangan nggak sopan-sopan. Walaupun mereka miskin, tapi juga kita harus sopan. Miskin orang tua, kita juga harus nunduk kalau lewat. Permisi. Ada tata keramanya. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ucapkan kata-kata yang baik. Jadi kita itu dilarang berkata-kata kotor. Dilarang berkata-kata, kalau istilah sekarang itu toksik, itu dilarang. Jangan biasakan mulutnya untuk berkata-kata kotor. Lagi yang suka main game, jangan. Gak mesti orang hebat itu mulutnya kotor. Jadi kalian jangan berpikir kalau nggak kotor nggak hebat. Enggak. Karena mulut yang jelek-jelek itu adalah cerminan bahwa dirinya juga buruk. Jangan, hati-hati. Yang lebih hebat lagi mainnya bagus, tapi mulutnya juga bagus. Nah, itu. Jangan merasa hebat terus mulutnya kotor. Jangan. Terus dirikanlah sholat, ya, tunaikanlah zakat, wajib. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu. Nah, sebagian kita memang ada yang melanggar, kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Nah, makanya kita harus berlindung daripada Allah, jangan sampai berpaling daripada perintah kita yang tadi. Yang intinya itu adalah disuruh untuk tata krama dan sopan santun kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Jadi bukan cuma kepada orang tua aja. Ternyata anak yatim, terus kaum fakir miskin juga kita harus berbuat baik kepada mereka, sopan santun. Selanjutnya, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Gimana ya? Oke, yang pertama itu tata krama, salah tadi. Tata krama dan sopan santun kepada orang tua. Nah, jadi dalam surah Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 katanya Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain daripada Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ya, memang wajib kita berbakti kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Baik, yang pertama di sini adalah jangan sekali-kali kita mengatakan perkataan atau dan sejenis lainnya lah. Pokoknya intinya itu penolakan kepada kedua orang tua. Kalau misalkan di tempat kita itu penolakan kita mengucapkan enggak, tidak, kada, itu sama aja juga. Nah, tolong belikan uyah, tolong belikan garam di warung. Kada. Nah, itu kada, itu termasuk Allah gak suka terhadap itu. Hati-hati membentak orang tua sampai orang tua itu marah terhadap kita, terus gak ridho. Maka jika orang tua itu gak ridho pada kita, maka otomatis Allah juga bakal gak ridho dengan kita. Naudzubillah. Karena ridhonya Allah itu berdasarkan ridhonya kedua orang tua kita. Kalau orang tua marah pada kita, Allah juga marah. Kalau orang tua kita senang dengan kita, Allah juga bakal senang. Jadi itu, ini orang tua kita, ibu bapak kita senang apa enggak sama kita nih? Kalau senang, berarti kalian tahu Allah juga senang dengan kalian. Kalau orang tua kalian ini
marah dengan kalian. Nah, ini berarti Allah juga marah. Siap-siap nanti bakal sial hidupnya, susah hidupnya. Nah, jadi kita harus mencari ridho Allah itu dari lewat orang tua kita. Kalau nggak ada, nah berarti susah kita mendeteksi Allah ini ridho apa enggak sama kita. Kalau masih ada orang tua, alhamdulillah. Nah, lihat ya, orang tua ini senang nggak sama kita. Kalau merasa kita ini jadi beban mereka aja, berarti jadi beban juga bagi Allah kita nih. Ini beban keluarga. Nah, jadi beban dunia kita jadi. Alhamdulillah. Terus katanya jangan membentak keduanya. Kita jadi larang membentak keduanya. Mama nih. Nah, itu jangan, hati-hati itu. Ayah ini. Nah, pokoknya hindari membentak kedua orang tua. Enggak boleh. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ucapkan perkataan yang baik. Wahai ayah, wahai juga. Emang puisi. Nah, tapi tergantung kita. Kalau misalkan orang tua kita itu nggak suka lebay-lebay, ya nggak usah dilebayin, muntah nanti orang tua kita. Jadi kalau misalkan orang tua kita biasa tegas gitu, ya kita biasa ngomongnya, jangan berlebay-lebay juga. Nah, mama sayang, nah muntah ibu kalau nggak terbiasa gitu. Tapi kalau yang udah terbiasa lebay-lebay itu, sosmeter atau apa itu, pokoknya sesuaikan tempatnya. Yang penting kita berkata-kata baik, mengucapkan kata-kata yang baik pada kedua orang tua kita, jangan membentaknya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Rendahkanlah kita, setinggi pun ilmu kita, sehebat apapun kita, derajat kita jangan sampai merasa lebih tinggi daripada derajat orang tua kita. Nah, jadi jangan sombong. Misalkan nanti kalian dewasa, kalian udah kaya raya, orang tua kalian masih miskin, maka janganlah kalian merasa wah orang tua miskin. Jangan itu. Nauzubillah, itu bakal neraka tempatnya. Hati-hati. Udah sholat juga, bayar zakat juga, untuk ilmu rajin, naik haji tiap tahun misalkan, tapi gitu sama orang tua, neraka. Nauzubillah, karena orang tua itu adalah luar biasa. Nah, ridhonya Allah di situ, murkanya Allah juga ada di situ. Hati-hati. Dan kita juga disuruh untuk berdoa, Rabbifir warham wa anta khairu Rabbifir wa qul rabbi hamni kama rabbayani shaghira. Kalau kita biasanya doanya kan Rabbifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sama aja. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Tapi kayaknya orang tua saya waktu saya kecil tuh ditendang-tendang. Nah, tuh gimana? Tuh wallahu a'lam tuh gimana tuh. Kalau orang tuanya, kalau kalian masa kecil itu dibuang bak sampah misalkan, nah nggak tahu Ustaz. Yang jelas mereka itu menyayangi kita waktu kita kecil. Kalau nggak sayang, tuh kita nggak ada di rumah udah tuh mati maksudnya. Kenapa kok mati? Waktu dilahirkan nangis dibuang bak sampah. Itu artinya apa? Mati kan? Tapi kenyataan kita masih hidup, berarti orang tua kita sayang dengan kita. Kita itu ngapain? Nangis, sering ribut, susah tidur, terus berakin, kencingin, coba siapa yang bersih? Orang tua kita nggak marah. Kalau marah itu udah dibuang kita ke sumur, mati. Tapi sekarang masih hidup, berarti orang tua itu sayang dengan kita. Jangan kita beranggapan mana ada sayang orang tua, jangan gitu. Buktinya kita masih hidup sekarang kan? Emang kalian bisa waktu kecil cebok sendiri, waktu bayi bisa cebok sendiri, nyuap sendiri? Nggak bisa. Masang baju sendiri? Nggak bisa. Tapi orang tua yang melakukannya kepada kita. Kitanya aja yang kadang merasa orang tua ini nggak sayang. Jangan gitu. Kita yang nggak tahu. Makanya tetap berprasangka baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Buktinya apa Ustaz? Kita masih hidup. Nah, masih hidup kan? Kalau mati, nah, berarti itu sayang orang tua. Mungkin udah ada di panti kalian. Nah kan? Kalian ada di panti? Enggak ada kan? Nggak, di rumah enggak di panti. Kalau di panti, nah tidak mungkin. Baik, yang kedua, tata krama dan sopan santun dalam berbusana. Jadi kita dalam berpakaian
kita juga harus sopan santun. Sopan santun dalam Islam maksudnya ini adalah menutup aurat dan menggunakan pakaian dan busana itu sesuai pada tempatnya. Maksudnya gimana? Kita misalkan menggunakan pakaian sholat, untuk kerja pakai pakaian sholat, pakai mukena kan, nah itu bukan sopan santun juga ceritanya. Pakai mukena rapat, nah kan aneh. Makanya menutup aurat itu wajib hukumnya, tapi sopan santun itu maksudnya menggunakan busana pakaian itu sesuai pada tempatnya. Pakai pakaian tidur kerja, pakai pakaian tidur main bola, itu kan nggak bener. Nah, nggak, walaupun menutup aurat juga misalkan. Nah, dalam WC misalkan pakai pakaian, nah pakai celana kan susah kan, dilepas dulu dia dibuka. Masa pakai celana berak di celana kalian? Nah, jadi sesuai pada tempatnya. Di WC pas celana, waktu tidur pakaian tidur, waktu kerja pakaian kerja, waktu olahraga pakaian olahraga. Tapi perlu diingat, pakaian olahraga itu jangan juga celana pendek kalau bisa. Tapi susah Ustaz kalau main bola pakai celana panjang. Kok susah? Maka pro. Nah, kalau nggak bisa berarti nope. Jadi kalian biasakan kalau bisa main bola atau apa tuh celana yang panjang. Nggak bisa yang panjang, kalau ya minimal 3/4 lah di bawah lutut. Kalau pengen celana pendek juga pakai stocking kalian, apa kayak yang pelindung buat lutut itu kan lumayan buat nutupin aurat. Nah, jadi itu. Baik, selanjutnya itu adalah yang ketiga, tata krama dan sopan santun saat makan dan minum. Jadi saat makan dan minum juga ada sopan santunnya. Maksudnya apa? Ketika kita makan misalkan nasinya itu sisa-sisa makanan itu jangan sampai berserakan. Nah, itu gak sopan itu. Iya kalau dia bersihin, ini nyuruh orang tua yang bersihin, siapa yang bersihin? Nah, jadi kita harus sopan santun juga. Jangan banyak omong ketika makan, sampai mucat temannya. Setiap ngomong temennya gini terus, dia nggak ngerti, padahal itu bekas mulut liurnya. Nah, makanya harus sopan santun. Jangan terlalu banyak omong ketika makan. Kalau mau ngomong juga setelah makan. Makan itu bentar aja. Kadang ada yang makan itu jadi acara, jadi ketika makan ngobrol, habisin makan, dah selesai ngobrol kalian lama-lama. Nah, maksudnya apa? Biar ya menghindari takutnya muncrat lah, atau kelamaan makan keduluan lalat jatuh, cecak jatuh, nggak bisa dimakan kan, makanya Bismillah makan dulu. Nah, dan juga dalam Islam juga diajarkan untuk makan dan minum itu dalam keadaan duduk. Terus juga makan dan minum diawali dengan baca bismillah. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Walaupun kalian misalkan ada yang makan di warung itu tangan kanan dan kiri, tangan kanan sendok, tangan kiri garpu, diusahakan jangan pakai tangan kiri. Lihat. Kalau pakai tangan kiri juga misalkan, itu buat ngiris-ngirisnya, buat nahannya, tetap buat memasukkan ke mulutnya, yang masuk itu tangan kanan, jangan yang tangan kiri. Misal kita minum kan tangan kanan, tapi tangan kita ini kotor, tangan kanan, bekas makan, makan kalau kena sendok kan gak enak. Sendoknya isinya kuah semua kan, sambal semua, jadi pakai tangan kiri, tapi tangan kanan itu, nah misalkan gelas kita taruh, jadi tetap tangan kanannya ikut minum. Kayak itu kalau tangannya yang kotor. Kalau enggak jangan, ya tangan kanan aja. Nah, kalau pakai sendok dengan garpu, itu sendoknya yang nyuap, jangan yang garpunya ikut juga. Nah, ini salahnya. Jangan pakai tangan kiri, karena tangan kiri itu kerjaannya punyanya syaitan. Jadi jangan diikutin. Kalian manusia apa syaitan? Manusia kan? Manusia ya kanan. Kalau pengen kiri ya silakan, bukan manusia jadinya. Nah, itu. Selanjutnya tata krama dan sopan santun kepada anak yatim dan orang miskin. Jadi orang anak yatim dan miskin itu jangan sampai kita nggak punya adab sama mereka. Walaupun mereka itu orang miskin di bawah kita, misalkan kita orang kaya, tetap kita kalau lewat bisa menunduk. Kalau diucapkan salam ya balas salamnya, assalamualaikum. Baik, jangan dihina. Anak yatim juga jangan dikata-katain, oh nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Nah, diingat upin ipin Ustaz.
Nah, baik. Nah, selanjutnya adalah hikmah tata krama dan sopan santun. Yang pertama itu mudah diterima orang lain. Ya memang orang sopan itu mudah diterima banyak temannya. Ini orang nggak sopan ini kadang orang ada yang nggak suka. Kalaupun ada yang suka itu temannya nggak bener juga. Tapi kalau temannya bener itu nggak suka. Kalau ada yang nggak sopan, nggak sopan ini. Tapi kalau satu geng dengan orang yang nggak bener juga ya temen juga. Tapi kalau kalian pengen dapat teman yang baik, nah biasanya dia hanya menerima orang yang baik juga. Terus yang kedua, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas, orang sopan santun dan tata krama beradab itu dapat pahala, jelas. Kalau enggak, itu dapat dosa, enggak sopan nih dapat dosa. Nah, yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi cintai Allah dan Rasulnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi adab dan sopan santun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah suka dengan kita kalau kita mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW juga senang dengan kita karena melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dalam beradab dan sopan santun. Selanjutnya, menyempurnakan keimanan seseorang. Jadi iman itu sempurna kalau kita bisa sopan dan santun, beradab, nah berakhlak dengan orang lain. Ini pandai sholat tapi nggak ada adabnya, itu nggak benar juga. Nah, terus yang selanjutnya, mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Jadi kunci sukses itu ada juga salah satunya itu adalah sopan santun, beradab dan berakhlak. Nah, kunci pada kesuksesan. Selanjutnya, disayangi oleh keluarga, guru, teman dan masyarakat. Ya iyalah disayangi. Masa ada yang menyayangi yang enggak benar kan? Ngomongnya enggak benar, misalkan menghina terus. Orang tua senang, wah sayang, mana ada gitu kan? Oh, anak saya ini ngomongnya kotor terus ya, bagus nak. Nah, enggak ada gitu, enggak ada. Jadi harus beradab, berakhlak, ngomongnya yang baik. Jadi disukai oleh orang tua, guru, teman dan masyarakat. Selanjutnya, memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Jadi timbangannya berat, maksudnya timbangan baiknya berat di akhirat karena banyak berbuat yang kebaikan. Yang selanjutnya yang terakhir adalah memudahkan diri menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah menuju surganya Allah. Karena orang baik, orang jahat ya susah. Neraka yang mudah bagi dia. Nauzubillah. Nah, baik, itu saya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dan kita dimudahkan dalam memahami dalam pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, berdoa sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.